perawatan anggrek pasca bunga agar mereka mau berbunga lagi. Hai guys, welcome back to my mini vlog. Nah, buat teman-teman yang pernah nonton videoku sebelumnya pasti tahu kalau aku itu membeli anggrek selalu pasca bunga atau anggrek yang sudah pernah berbunga ya guys. Karena apa? Karena murah. Nah, di sini aku mau sharing apa aja sih perawatan, pupuk, medianya agar mereka tuh mau berbunga kembali ya. Teman-teman bisa lihat ini tuh mekarnya berbarengan 1 minggu sebelum lebaran. Duh, cantik banget guys. Nah, buat yang tanya apa sih kekurangan kalau kita membeli anggrek pasca bunga, yang pertama kita bakalan dikasih ID random atau ID acak ya. Tapi guys, kalau teman-teman itu beruntung, si sellernya itu masih ngasih ID ya, misalnya oh ini leopard, oh ini blackjack gitu ya guys ya. Jadi tergantung masing-masing seller. Seperti punya aku ini contohnya ya guys, awal-awal kenal pasca bunga asal beli aja di seller yang random, akhirnya dikasih kebanyakan warna putih. Tapi nggak apa-apa karena bunganya itu cantik banget menurutku. Gimana teman-teman, tertarik nggak beli anggrek pasca bunga? Nah, kalau aku belinya selalu beli via Shopee di live streaming atau di TikTok juga boleh guys. Terus kekurangan yang kedua itu kadang anggrek pasca bunga itu ada tanaman yang cacat, entah itu daunnya, akarnya sedikit busuk. Namanya juga anggrek murah ya guys ya, kita nggak bisa milih, nggak bisa komplain juga ke sellernya. Nah, ini contohnya kemarin itu cacat di daun, tapi setelah aku rawat, aku pupuk, akhirnya tumbuh juga daun barunya. Terus biasanya kalau aku beli anggrek pasca bunga itu tangkainya selalu aku oles 6 BAP, tapi ada juga yang gagal karena olesnya itu pada bagian bawah, seharusnya agak ke batang bekas tangkai bunganya guys. Kapan-kapan deh aku kasih tutorialnya. Jadi karena ini sellernya motongnya terlalu ke bawah, jadi yang aku oles cuma ada 1 mata tunas ya. Pada akhirnya gagal deh guys. Nah, buat teman-teman yang tanya medianya apa sih kok bisa subur daunnya gemu-gemu, nah guys, aku itu medianya selalu pakai cacah pinus. Terus biasanya aku juga kasih sedikit moss bawaan biar menjaga kelembapan si anggreknya itu biar nggak terlalu kering gitu ya guys. Cacah pinus itu menurutku bagus banget karena mengandung salah satu zat, aku lupa namanya guys, intinya tuh yang bisa melawan jamur dan bakteri ya. Maka dari itu aku lebih suka menggunakan cacah pinus ketimbang cacah pakis atau arang. Selain itu cacah pinus juga seperti di habitat aslinya ya guys, anggrek itu kan menempel di pohon tua, di pohon-pohon lapuk gitu ya guys ya. Jadi aku sebisa mungkin menyamakan dengan habitat aslinya. Nah, yang kedua, aku selalu sedia air cadangan. Nah, kenapa? Air cadangan itu sangat penting, terutama kalau kita lupa, apalagi di musim kemarau ya guys ya. Terkadang kita lupa untuk menyiram, jadi aku selalu sediain air cadangan seperti ini ya. Catatannya airnya harus bersih, air kran boleh, air sumur lebih bagus sih menurutku guys. Nah, kalau bisa untuk akarnya yang sudah menjadi akar angin atau yang sudah muncul keluar gini, panjang-panjang gini ya guys. Ntar lagi ada kejadian yang sangat-sangat menyedihkan ketika mau mengambil gambar atau video buat kalian. Ini di luar ekspektasi aku, sumpah mau nangis rasanya guys. Aku hitungin, nah minta tolong ke anakku tapi malah dilepas. Aduh, ya sudah guys, sudah terlanjur. Oke, kita ke tahap cara penyiraman. Nah, penyiramannya juga nggak salah-salah ya guys. Sebisa mungkin teman-teman punya alat seperti ini, namanya sprayer. Harganya murah banget, aku beli di Shopee itu 17.000 kalau nggak salah guys. Ini kapasitas 2 liter, sudah bisa siram untuk pupuk, untuk fungisida atau akarisida. Tapi lebih baiknya itu kalau kita punya beda-beda ya guys ya. Misalnya untuk fungisida sprayernya beda, terus untuk pupuk sprayernya juga beda ya guys ya. Tapi di sini aku usahain sebelum pemakaian dicuci bersih dulu. Nah, aku sedikit mengulik ke teman-teman, di sini aku juga ada koleksi anggrek-anggrekku yang lagi sakit. Jadi nggak selama kita beli pasca itu nggak mulus-mulus aja guys, pasti ada yang berpenyakit. Nah, biasanya aku bedakan ya guys ya biar nggak menular ke anggrek-anggrek yang sehat. Nah, ini seperti contohnya. Aku juga ada beberapa contoh anggrek amabilis, walaupun disandingkan dengan anggrek sakit dia itu kuat banget, kokoh banget ya guys ya. Amabilis adalah anggrek bulan lokal asli Indonesia. Kebetulan aku punyanya yang spesies Jawa ya guys ya. Ini tuh nggak ada berhentinya untuk berbunga. Pokoknya teman-teman pemula yang ingin merawat anggrek bulan, cobalah beli yang lokal dulu. Warnanya itu semuanya putih guys, nggak ada warna ungu, warna kuning, itu nggak ada, full putih.
perawatannya juga mudah, walaupun di sebelahnya ini anggrek sakit semua, anggrek jamuran, terkena kutu, mereka anggrek-anggrek amabilis tetap kokoh, tahan banting, tahan matahari, tahan hujan. Rekomendasi banget ya buat teman-teman. Oke, kita masuk ke sesi pupuk. Nah, pupuknya pakai apa saja, guys? Nah, sini aku kasih tahu rahasiaku pakai pupuk apa. Nah, ini dia. Ini air cucian beras yang aku kumpulin selama berhari-hari. Sebelum pemakaian itu biasanya aku saring dulu ya guys, biar busanya ini nggak ikut. Kalau teman-teman punya kulit bawang merah itu boleh dicampurin, tapi aromanya tambah menyengat gitu ya guys ya. Terus di sini aku juga punya 6 BAP seperti biasa, fungsinya banyak banget. Selain untuk membantu pertumbuhan tunas, pembungaan, ini juga numbuhin tunas-tunas anggrekku yang lagi sakit seperti ini guys. Tuh guys, teman-teman bisa lihat anggrekku akhirnya muncul tunas baru. Kalau teman-teman nggak sempat pupuk, aku juga ada alternatif pupuk yang bisa dipakai dalam jangka waktu panjang, yaitu pupuk bantal. Nah, bisa bertahan selama 6 bulan. Aku biasanya pakai yang merek Floris. Si pupuk bantal ini adalah organik ya guys, pupuk guano dari kotoran kelelawar, tapi aman juga buat anggrek. Setelah itu kita lihat, ngecek dendrobiumku progresnya gimana. Nah, seperti ini. Untuk media dendrobium aku juga beda-beda guys. Ada yang aku campur dengan kokopit, caca pakis, ada yang juga pakai arang. Masih tahap uji coba, yang bagus tuh yang mana nanti aku bakalan sharing ke teman-teman, dan beberapa juga sudah ngeluarin calon bunga atau spek guys. Nah, ini aku juga belinya pasca bunga. Kalau dendrobium ini harganya lebih murah, terus tahan matahari ya guys, beda dengan bulan. Dan kalau dendrobium itu perawatannya juga lebih mudah ya guys menurutku. Nanti kita sharing di sesi dendrobium aja ya guys ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Sekian dulu sharing dari aku. Thank you for watching, bye bye.